pertama, terus kemudian segera anggaran diajukan ke pusat. Karena di pusat prosesnya kan tidak langsung bisa pemerintah atau eksekutif memutuskan begitu, harus bicara juga sama Dewan. Nah, tapi apapun itu supaya bisa segera, itu pertama. Kemudian yang secara cepat, secara darurat adalah bagaimana memanage bantuan-bantuan itu bisa terdistribusikan ke mereka-mereka yang sekarang memerlukan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait yang bersifat teknis. Tadi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saya programkan untuk bantuan mobile training unit, supaya mobile itu kan sudah kita desain untuk pelatihan membangun perumahan dan sebagainya, seperti misalnya bagaimana memasang batu bata, menyampur beton dan memasang beton dan lain sebagainya, bagaimana ngelas dan sebagainya. Itu ada komplit itu. Itu segera akan saya kirim. Saya perkirakan kalau 27.000 dan 2 kabupaten, mungkin masing-masing kabupaten 2 mobile training unit di provinsi sini ya. Nah, nanti Sumatera Utara saya mendapat laporan, nanti saya kirim. Karena ini sangat praktis untuk mendidik pemilik rumah itu justru bisa menjadi tukang rumahnya sendiri. Jadi bantuan material itu nanti mereka yang ini. Itu pertama. Kedua, material yang masih bisa dipakai kan bisa di-recycling lagi. Dan itu menjadi secara jangka panjang, kalau ada apa-apa mereka bisa memperbaiki rumahnya sendiri. Pak, 2008 berapa kira-kira Pak anggaran untuk Komisi 20 recovery perumahan terang itu? Ya tadi, pertanyaan tadi saya belum bisa menjawab, kecuali justru ini, anggaran ini diajukan dari hasil inventarisasi daerah, nggak bisa dikarang dari pusat. Tapi akan diprioritaskan Pak ya? Ya tentu, karena kan dana bencana alam ini ada satu dana khusus untuk bantuan ya, bantuan bencana alam ini sharing dengan pemerintah daerah. Di mana saja, di seluruh Indonesia ada. Ya, okay. Tahun depan Pak ya, 2008 ya, bukan perubahan tahun ini. Enggak, kalau bencana alam ini memang tentu harus tahun ini juga. Iya, tahun ini juga. harus tahun ini. Berarti Ya, Pak ya. lebih cepat. Jembatan ini bergeser, jembatan ini. Ada. Enggak, wong kita galau semua nih. Atas kedatangan Bapak Menteri dan rombongan di tempat ini. Kita melihat di sini ada kehidupan warga kita yang dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, kesediaan Bapak Menteri untuk hadir di tempat kami ini. Kemudian potensi-potensi lainnya yang bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Menjadikan kawasan ini bisa dikoheksikan untuk akan menambah semangat kami untuk selalu berperan serta dalam pembangunan, bisa berdialog atau dari para warga transmigrasi kami ini mungkin di Jakarta untuk dibahas dan untuk Allahumma amin. Ibu dan bapak sekalian berupaya tinggal di kawasan sini. Nah, saya mau tanya, kerasan boten? Kerasan boten? Nah, gitu loh.
Kemudian ini saya lihat kompos bangan. Saya mau tanya ini saya walaupun kena gempa terus agak semplak gitu. Nanti ini Pak Guru ini untuk betul lagi. Anda adalah pejuang betul untuk mendidik warga sini yang mau dikembangkan yang cocok begitu. Kenapa? Maaf. Ada berapa rumah? Oke, kita inventarisir ya. Yang ambruk, tapi jangan. Memang rumah kayu itu lebih tahan. Ini yang lebih parah. Oleh karena itu, kalau orang Tran Baru Duren Amparan. Karena gempa, contoh itu tembok, itu kan ambruk, itu kan adalah kebetulan ya kita tidak minta ya, tapi kan lebih amannya begitu. Jadi rasa-rasa kabupaten lain dan provinsi lain, provinsi Sumatera Barat yang 25 ton di 200 dus, di instan 200. Jadi, nah ya ini kan belum ada, lebih baik. Tidak punya, minta Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur tidak punya, kalau menterinya tidak punya kebangetan gitu. Ya. Ulangi lagi untuk putranya, bukan untuk bapak. Langsung dari sapinya. Biar kena ini. Ya, jadi pengembangan ke depan. ya ini saya ya, ini saya melihat lokasi ya. Melihat lokasi sebetulnya potensinya ini subur, tapi karena berbukit-bukit dan memang di provinsi Bengkulu pada umumnya itu adalah bukit. Oleh karena itu tadi saya instruksikan supaya dinas, kan di sini ada dinas transmigrasi, itu menginventarisir potensinya apa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu potensinya, maka kemudian dipetakan di sini, ya di kawasan-kawasan transmigrasi. Karena di sini ini di Durian Amparan ini, itu ternyata transmigrannya adalah 50% penduduk setempat yang dialokasikan di sini, kemudian ada pendatang 50%, jadi sudah sangat baik. Nah, disinilah yang kita harapkan ke depan, konsep transmigrasi adalah mengarah kepada bagaimana pengembangan potensi sumber daya alam yang ada, bukan justru merusak, tapi justru membangun potensi yang ada. Ini pertama. Kemudian yang kedua, secara sosial budaya, karena ada mixing di sini, penempatan 50%, maka terjadi suatu cross culture management atau silang budaya, sehingga akan menyatu yang sebetulnya sadar atau tidak sadar. Sistem transmigrasi itu adalah bagian daripada membangun integrasi bangsa, bukan disintegrasi tapi adalah integrasi bangsa. Kemudian berikutnya tadi saya wawancara fasilitas-fasilitas apa yang kurang. Semua mendengar bahwa fasilitas pendidikan itu masih perlu satu, jumlah dan kualitas guru. Kemudian yang kedua, sarana untuk pendidikan itu sendiri, seperti perpustakaan, buku bacaan dan sebagainya. Dan ini kebetulan juga sudah sekaligus kita beri bantuan di sini, sekaligus pada bantuan untuk bencana alam yang ada di sini. Kemudian terhadap rumah yang rusak, tadi juga saya suruh menginventarisir. Dan usul dari para transmigran baik sekali, bahwa ternyata rumah batu itu harus kita antisipasi. Jadi mungkin ya
dindingnya itu 80 cm lah di bawah atau 1 meter itu pakai batu bata, yang lainnya lebih baik pertahankan pakai kayu, pakai papan, yang penting rapi dan menjadi rumah sehat. Ya. Jadi pendidikan fasilitasnya sudah diperhatikan, terus sudah kita respon, kemudian mengenai pembangunan kembali yang relatif karena hanya dindingnya aja yang rusak, papanya tidak rusak. Dan rumahnya yang ambruk juga tidak begitu banyak ada. Kemudian masalah pendidikan. Kemudian infrastruktur tadi kita melewati, tapi mudah-mudahan kerjasama sharing antara APBN, APBD bisa meningkatkan kualitas infrastruktur ya, terutama jalan masuk yang tadi masih berupa badan jalan. Pak, kalau pembangunan sesuai potensi daerah itu selama ini yang sudah berhasil di mana, Pak? Di kawasan transmigrasi, Iya, kawasan. tentu sudah banyak ya. Secara sejarah transmigrasi ini kan tadi saya sebutkan bahwa masyarakat transmigrasi ini harus dilihat dari satu sisi perjuangan, bukan hanya perjuangan untuk dirinya, tapi perjuangan untuk bersama-sama membangun tanah air. Nah, secara sejarah sudah menjadi kenyataan bahwa banyak provinsi-provinsi di luar Jawa itu adalah bagian kontribusi dari masyarakat transmigrasi. Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, ini juga Bengkulu, kemudian provinsi di Sulawesi, di Kalimantan, itu mayoritas. Jadi semua adalah bagian daripada alam bangsa yang harus bersama-sama membangun. Kemudian perhatian pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini kita konsep transmigrasi paradigma baru yang pendekatannya bagaimana transmigrasi ini betul-betul bisa mendukung ketahanan pangan, bisa mendukung ketahanan nasional, bisa mendukung pemerataan pertumbuhan perekonomian di pemerintahan otonomi, dan sekaligus mendorong strategi investasi. Jadi investasi itu jangan hanya di Jawa dan di kota-kota besar, tapi harus diratakan ke daerah-daerah. Ini tadi kita minta para pengusaha untuk bisa seperti sebenarnya bisa karet misalnya gitu, ada masalah ya. Jadi industri itu mendekati sektor produksinya. Nah, Rayudi mana? Rayudi. Saya itu hanya ditusuk peluru. Jadi ini loh. Ini kelarunya itu. Kelarunya itu ini enggak pakai cakar ayam ini. Coba kayu nih. Ini loh. Jadi ini mesinnya ya. Ini loh. Ini. Oh iya itu. Tidak boleh dimandi. Mesinnya harus buka keluar. istilahnya harus pakai cakar ayam. Pakai ayam itu. Makanya ini kalau kegoyang lupuk, lalu langsung lepas, Pak. Ya itu. Ini kan sebetulnya steknya dari sini, ini harusnya naik di sini. Tidak ada pakai semen. Bukan ini, bukan ini. Bata merah. Besar. Assalamualaikum. Aduh. Senang dia. Jogja. Jogja Budi. Kulon Progo. Pulau Purworejo. Pulau Kepil. Tanggane. Oke. Terus apa yang dilaksanakan di sini? Karet. Ya nyadap karet, Pak. Karet ya. Utamanya karet. Iya. Lainnya nggak ada. Ya. Untuk sampingan ada garap sawah. Sawah untuk supaya untuk Iya. komunitas makan ya. Kayak karet untuk yang pokok gitu ya. Berdomisili di sini, saya mengharapkan untuk pengerasan jalan untuk aspal, Pak. Ya. Bapak sendiri kan sudah melihat keadaan jalan di sini, Pak, macam ini. Berapa? 7 kilo ya? Ya, 7 kilo. Tadi sudah saya bicarakan sama Pak Bupati ini, Pak Wakil Bupati, sama Pak Wakil Gubernur.
supaya jalan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan pengaspalannya dan sebagainya itu Pak, itu diinventarisir, nanti diusulkan kita perhatikan, karena ini kalau jalannya bagus ini cepat kembang ini sini. Iya Pak, mudah-mudahan kalau jalannya bagus. Tanya ikut andil lah Pak. Oh iya. Ini ada perhatian dong Pak. Tadi sudah tadi dari Pak Menteri besar tadi ya. Pihak atasan harus. Saudara-saudara sekalian, hasil kunjungan kerja ini perlu saya informasikan. Yang pertama, dalam rangka melihat langsung ke daerah-daerah yang kena musibah gempa, terutama masyarakat-masyarakat yang daerah-daerah yang cukup parah. Ya. Tentu hal ini juga berkaitan juga dengan kunjungan Bapak Presiden, sehingga Menteri Teknis seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk juga memfollow up daripada hasil kunjungan Bapak Presiden. Nah, hasil kita ke lapangan itu di kawasan data yang ada. Pertama terkait dengan kawasan-kawasan industri atau perusahaan-perusahaan. Di sini ada 1.250 perusahaan ya, baik besar maupun kecil. Yang besar kurang lebih 49 perusahaan. Memang mengalami stuck beberapa hari, tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan berat, sehingga sekarang sudah berjalan lagi secara normal. Namun demikian, kepada manajemen perusahaan terkait dengan pekerja yang kemungkinan rumahnya ambruk, tolong diberi waktu izin khusus untuk dia bisa membangun kembali, waktu untuk membangun kembali rumahnya. Nah, di dalam izin khusus mungkin diberi libur berapa hari, izin cuti berapa hari itu ya tentu bagian daripada yang tetap harus digaji lah, jadi jangan tidak digaji. Itu pertama. Kemudian di dalam keprihatinan ini juga saya menghimbau tetap masalah hak THR para pekerjanya juga tetap bisa direalisasikan. Dari jumlah pekerja yang ada itu kurang lebih 38.000 ya, itu tidak ada yang di PHK dan tidak ada yang diberhentikan. Jadi juga cukup baik. Dalam hal ini saya terima kasih kepada masyarakat pengusaha di Provinsi Lampung, baik yang pengusaha besar maupun pengusaha kecil, Bengkulu maaf. Tentu ini saya berterima kasih sekali. Nah, kemudian berikutnya dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi